Halo pecinta spoiler di penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Setelah Singapura yang dikuasai Inggris menyerah pada Jepang saat Perang Dunia II, pasukan Inggris diperintahkan berjalan kaki sampai ke Thailand untuk menjadi tawanan perang. Mereka dipaksa bekerja membangun jembatan di atas Sungai Kwai, di mana jembatan tersebut terdapat juga rel kereta yang menghubungkan Thailand dengan Myanmar. Dan karena para tawanan hanya diberi waktu selama 5 bulan, banyak dari mereka yang terserang penyakit. Bahkan tak jarang pula yang tewas karena kelelahan dan kelaparan. Semua tertuang dalam film berjudul The Bridge on the River Kwai yang dirilis pada tahun 1957. Yaudah langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian dan selamat menyaksikan. Pada awal tahun 1943, tawanan perang Inggris yang dipimpin oleh Kolonel Nicholson tiba di kamp Jepang yang berada di Burma. Kamp tersebut terletak di pedalaman hutan, di mana akses melarikan diri sangat mustahil karena sangat jauh dari peradaban. Adegan beralih, memperlihatkan dua orang yang baru menguburkan salah satu tawanan yang tewas. Dia bernama Mayor Sears, serta satu rekan yang kita sebut saja Daniel. Mereka adalah tawanan yang sudah menempati camp ini cukup lama. Sears sendiri merupakan angkatan laut Amerika yang sempat terdampar dan tersesat di daratan. Ia pun mencoba menyogok salah satu penjaga Jepang agar bisa dimasukkan ke dalam daftar orang sakit dan bisa segera melarikan diri dari camp ini. Corporal Herbert Thompson, serial number 012. He found little enough of it while he was alive. Sementara itu, ratusan pasukan Inggris mulai berbaris. Mereka dihadapkan dengan Kolonel Saito, yakni komandan kamp Jepang yang terkenal dengan sifatnya yang arogan. Ia pun berkata jika para tawanan akan bekerja membangun jembatan sepanjang Sungai Kwai, di mana jembatan ini akan menghubungkan wilayah Bangkok dengan Rangon. Mereka diberi waktu selama 5 bulan dengan memperkerjakan seluruhnya tanpa terkecuali, termasuk para perwira. Nicole pun keberatan karena menurut konvensi Jenewa, negara yang berperang boleh memperkerjakan tawanan yang layak kecuali para perwira. Namun Saito tidak memperdulikannya. Lepas dari itu, Nicole menemui Mayor Clifton, salah satu kepala medis Inggris. Ia juga sempat berkenalan dengan Sears, yang bercerita jika banyak prajurit tewas karena berbagai penyakit, seperti malaria, biri-biri, dipatok ular. Bahkan tak sedikit pula yang kelaparan karena dipaksa untuk selalu bekerja. Dan meskipun Nicole sudah mendengar jika camp ini sangat mengerikan, ia melarang upaya melarikan diri lantaran mereka diperintahkan oleh markas untuk menyerah. Atau singkatnya, pelarian dapat diartikan sebagai pembangkangan terhadap perintah. As for me, I'm just a slave. A living. I suggest we drop the subject of escape. Keesokan hari mereka kembali dikumpulkan untuk mulai bekerja, di mana pekerjaan akan diarahkan oleh para insinyur Jepang. Namun lagi-lagi, Nicole menolak untuk mempekerjakan perwiranya. Hal itu membuat Saito langsung menamparnya, sambil berkata bahwa Nicole tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Akan tetapi ia justru semakin menantang, bahwa jika tidak sesuai peraturan, maka ia juga tak mau menuruti perintahnya. Namun seakan terus mempertahankan harga dirinya, Saito mengancam akan menembak para perwira jika Nicole tetap keras kepala. Di mana hal itu hampir dilakukan sebelum Clifton mengancamnya bahwa banyak saksi yang melihat etika Jepang saat menghadapi orang yang tak bersenjata. Saito pun meninggalkan para perwira yang berdiri sepanjang hari hingga perlahan satu orang mulai jatuh pingsan. Dan pada akhirnya mereka ditempatkan di gubuk hukuman. Sementara Nicole disiksa lebih dulu, baru setelahnya dikurung di dalam kotak seng yang mereka sebut-sebut sebagai sebuah panggangan. Kemudian keesokan hari, beberapa tawanan berupaya melarikan diri. 2 dari mereka tewas tertembak, termasuk juga Sears yang mempertaruhkan nyawa hingga ia harus terjun ke sungai. Sementara itu, para pekerja mulai gotong royong membangun jembatan, hingga terjadi kecelakaan yang menimpa petugas Jepang. Berselang dari itu, Clifton menemui Kolonel Saito untuk membahas perihal pengurungan Nicole yang belum juga usai.
Namun Saito justru berkata jika Nicola penyebab pekerjaan mereka semakin molor. Ia juga menuduh para tawanan menyabotase pekerjaan, di mana Clifton langsung menjawab bahwa tawanan bukanlah menyabotase, melainkan kurang arahan dari perwira mereka yang dikurung. Perhaps the men don't work well without their own officers to direct them. Hal tersebut membuat Saito mengizinkan Clifton untuk mengunjungi Nicole dengan syarat harus menyampaikan jika perwira masih tidak bekerja, Saito akan menutup tempat pengobatan dan memaksa para pasien untuk ikut bekerja. Dengan demikian, banyak orang yang akan tewas dan itu menjadi tanggung jawab Nicole. Go and speak to him. You have 5 minutes. Lantas ia pun menemui Nicole, membawa berbagai makanan karena kondisinya sudah mulai memprihatinkan. Clifton juga menyampaikan apa yang tadi diperintahkan, namun Nicole tetap tak ingin menyerah, lantaran ini terkait dengan prinsipnya. Bahkan, meskipun ia tahu jika Kolonel Saito adalah orang yang sangat berkuasa demi mencapai tujuannya, itu tetap tidak membuat prinsipnya berubah. Not have an officer from my battalion working as a coolie. Beberapa hari kemudian, Sears lolos dan ditemukan oleh warga desa Siam. Kondisinya sudah sangat parah, di mana itu membuktikan jika jalan yang ia tempuh pasti sangat amat jauh. Sementara itu, Saito meminta maaf pada tawanan atas kegagalan kinerja perwira Jepang dan menyebabkan 1 bulan mereka terbuang sia-sia. Ia pun mencopot jabatan sang letnan dan memutuskan jika ialah yang akan ganti memimpin pekerjaan. Ia juga memberikan mereka hadiah atas kerja keras mereka selama ini. Hari-hari berlanjut hingga tenggat waktu yang diberikan sudah semakin dekat. Selama itu pula, para pekerja malas-malasan dan kembali melakukan upaya sabotase. Hal itu membuat Saito kembali mengundang Nicole, di mana ia meminta dengan cara yang lebih halus, yakni menyogokkan dengan makanan dan minuman. Bahkan ia juga berkata, jika jembatan tidak selesai tepat waktu, maka ia harus melakukan ritual yang berkaitan dengan hilangnya nyawa dia. Namun meskipun dalam kondisi lemah, Nicole tetap bertahan pada pendiriannya. I'd have to kill myself. Sementara itu, Sears mulai mengembara meninggalkan desa. Ia terombang-ambing di sungai dengan kondisi pasokan makanan yang seadanya. Namun meskipun begitu, ia bertekad kuat ingin cepat keluar dari hutan ini. Hari-hari terus berjalan hingga Saito pun mulai berputus asa. Lambat laun, ia menyadari jika tanpa bantuan dari perwira Inggris, para tawanan akan sulit diajak bekerja sama. Dengan dalih merayakan kemenangan atas perang Rusia, ia membebaskan Nicole dan perwiranya dari pekerjaan kasar. Padahal, itu ia lakukan demi menyelamatkan harga dirinya sendiri. Keputusan itu pun membuat para tawanan bersorak, lantaran pada akhirnya, perjuangan Nicole selama ini tidak sia-sia. Di hari berikutnya, Nicole terkejut dengan pekerjaan prajurit yang bisa dibilang cukup buruk, termasuk pembagian tim yang dilakukan kurang merata. Selain itu, perwiranya berkata jika posisi jembatan tidak tepat dan harus dibuat baru dengan posisi yang berbeda. Well, sir, not the way they're doing it. It's utter chaos. Maka di pertemuan selanjutnya, Nicole menyampaikan apa yang sudah mereka teliti selama beberapa hari, yakni posisi jembatan yang harus diganti, serta pembagian zona kerja yang membuat proses berlangsung lama. Ia pun meminta bantuan dari sebagian pasukan Jepang dan berusaha akan menyelesaikannya tepat waktu. Kemudian adegan memperlihatkan ketika Sears menikmati hidup yang bebas di rumah sakit di Keilon. Berkat pangkat mayornya, ia langsung diberikan perawatan ekstra yang tentu berbeda dari para bintara. Di mana setelahnya, seseorang bernama Warden datang dan mengundang Sears ke markasnya untuk memberitahu informasi seputar jalan kereta api yang lebih detail lagi. Singkat waktu keesokan hari, Sears mendatangi markas Inggris. Namun ia sama sekali tidak tahu jika Warden mengundang untuk kembali bergabung dengan misi menghancurkan jembatan. Tentu ia menolaknya karena sangat sulit baginya untuk keluar dari sana. Ia bahkan mengaku bahwa ia merupakan prajurit biasa yang menyamar menjadi perwira agar diperlakukan dengan baik sebagai tawanan Jepang. Namun Warden sudah mengetahuinya, bahkan berucap jika Angkatan Laut Amerika telah setuju memindahkannya ke Angkatan Darat Inggris. Dan untuk menghindari rasa malu, pada akhirnya Sears menyetujui dengan alasan menjadi sukarelawan. You see, we've known about your
actual rank for the... As long as I'm hooked, I might as well volunteer. Kemudian semakin hari, proses pembuatan jembatan semakin menunjukkan kemajuan. Nicole bertekad membuat jembatan sebagus mungkin agar suatu hari nanti orang-orang mengingat jembatan ini bukan tentang Jepang, melainkan tentang tentara Inggris. Ia menerapkan disiplin yang sangat keras sampai ia tidak menyadari jika sikapnya itu malah membantu musuh dalam pembangunan. Clifton bahkan sudah mengingatkannya, namun ia justru dianggap perlu belajar banyak tentang tentara. Are you all right, Clifton? We are prisoners of war. Someone tell me why the old man wants us to build a... Dr. Clifton, but you've a lot to learn about the army. Di sisi lain, Sears kembali melakukan pertemuan dengan Warden dan Jenderal Green, di mana ia akan kembali ke camp tersebut bersama dengan Warden dan dua orang prajurit lain menggunakan parasut. Bahkan meskipun ini menjadi kali pertama ia memakai parasut, ia dipaksa untuk selalu siap siaga. You've had parachute training, of course. No, sir. Singkat waktu, pasukan komando diturunkan di hutan Burma, di mana satu rekannya gagal mendarat hingga tewas tersangkut di pohon. Dan karena Warden bisa berbahasa Thailand, ia mendapatkan rute baru dari seorang pemandu yang bernama Yai. Mereka pun beranjak saat itu juga demi menghindari pasukan yang berpatroli. Keesokan pagi, mereka masih berjibaku menyusuri hutan, melewati berbagai alang-alang, sambil dibantu oleh para wanita yang membawa berbagai amunisi. Mereka saling berdampingan melewati sungai, dikerubungi lintah, bahkan harus terjebak di tengah hujan. Hingga pada akhirnya, Joyce berhasil memecahkan sandi lewat radio bahwa jembatan baru telah dibangun di bagian hilir sungai. Selain itu, Jepang juga bermaksud membuka rel kereta yang mengangkut tentara VIP di tanggal 13 Mei. Dan keputusan pun diambil bahwa mereka akan meledakkan jembatan tepat saat keretanya lewat. Itu berarti mereka harus cepat-cepat karena waktu tersisa 2-3 hari lagi. Sementara itu, Nicole mulai kekurangan orang untuk menyelesaikan jembatan. Clifton pun menyarankannya untuk meminta bantuan pasukan Jepang, namun sarannya ditolak mentah-mentah. Bahkan saking terobsesinya, ia berakhir meminta bantuan dari prajuritnya yang sakit. How about lending the others a hand, eh? Fetch and carry us. Di sisi lain, Sears yang masih menikmati waktu istirahat, tiba-tiba dikejutkan dengan teriakan seorang wanita. Ternyata pasukan Jepang berada di sana dan belum mengetahui keberadaan mereka. Maka mereka pun mulai menyerang hingga menewaskan beberapa orang, sementara satu yang tersisa berhasil melarikan diri. Sontak Warden dan Joyce mencoba mengejar. Mereka berpisah di berbagai arah demi mendapatkan pasukan Jepang yang bisa saja membahayakan posisi mereka. Hingga saat menemukannya, Warden langsung menikamnya saat itu juga. Sayangnya, tak sengaja Warden menginjak sebuah jebakan. Hal tersebut membuat tulang kakinya sedikit retak, hingga ia harus terbincang-bincang sambil berusaha melanjutkan perjalanan yang masih sangat jauh. Mereka pun terpaksa harus berhenti saat keadaan Warden sudah sangat tidak memungkinkan. Bahkan meski ia bersikukuh memberikan komandonya pada Sears untuk melanjutkan perjalanan, Sears menolaknya dan berkata jika nyawa lebih penting daripada misi. Mereka pun bahu-membahu menandunya hingga setelah berjam-jam, mereka tiba tepat waktu di jembatan Sungai Kwai, di mana jembatan itu sangat bagus dan mustahil jika musuhlah yang membuatnya. Mereka pun mulai mengatur strategi serta mencari tempat untuk bersembunyi. Hingga setelah menyelesaikan seluruhnya, mereka sepakat akan memulai pada malam hari. Waktu demi waktu berlalu hingga mereka berhasil membuat rakit untuk menyeberang. Begitupun para wanita yang terus berada di sisi mereka untuk membantu. Hingga ketika malam, mereka mulai bergerak melewati derasnya air sungai. Di saat pasukan Inggris masih menggelar pertunjukan, mereka tiba di bawah jembatan dan langsung memasang jebakan. Selain keadaan yang gelap, penjaga juga hanya beberapa orang dan memudahkan mereka dalam melakukan sabotase. Tak berselang lama, mereka berhasil lolos dari sana dan mulai berada di tempat persembunyian, di mana Joyce akan bertugas untuk mengaktifkan pemicunya. Ammunition, pack, canteen, knife.
Sampai di sini, rencana mereka sudah sangat tersusun dan dipastikan akan berhasil. Hingga saat fajar menyingsing, sungai surut secara tiba-tiba. Hal itu menyebabkan sambungan kabel yang sudah mereka pasang menjadi terlihat. Di saat yang bersamaan, Saito mulai menggelar peresmian pembukaan jembatan, di mana ratusan pasukan Inggris lewat untuk meninggalkan camp dan mulai dipindahkan bekerja ke camp yang baru. Sementara Nicole dan Clifton akan menyusul dengan berangkat menggunakan kereta membawa pasukan yang sakit. Ia pun menanti tibanya kereta di jembatan, sementara Clifton tak ingin merayakan dan memutuskan melihat dari atas bukit. Dan alangkah bingungnya ia saat melihat sebuah kejanggalan di mana beberapa tali saling terhubung dan berpusat di tengah sungai. Tak lama suara kereta pun mulai terdengar, di mana Warden sangat berharap jika Josh cepat-cepat mengaktifkannya. Namun hal itu tidak terjadi, sampai Nicole mengajak Saito untuk mengecek ke tengah sungai, tanpa ia tahu jika pasukan Inggris lah yang telah memasang itu semua. Kemudian ketika Nicole mendapatkan kabel dan hampir mendekati pemicunya, ia langsung menyadari jika jembatan sudah disabotase. Saat itulah Joyce datang dan menikam Saito dari belakang. Ia juga sempat mengenalkan diri dengan membawa nama pasukan Inggris yang bertugas untuk meledakkan jembatan. Namun yang terjadi, Nicole justru berniat mengagalkan dan berteriak meminta pertolongan. Blok! Pasukan Jepang pun turun seluruhnya, hingga membuat Sirius bergerak untuk menghabisi Nicole dengan tangannya sendiri. Namun belum sempat itu terjadi, Josh justru berakhir tewas tertembak. Begitupun Yui yang tumbang oleh pasukan Jepang, bahkan Sirius juga harus berakhir tewas menyusul mereka. Bertepatan dengan pasukan Jepang yang terus maju, Warden mengerahkan mortirnya untuk menyerang mereka. Ledakan itu pun jatuh dan menumbangkan Nicole, di mana ia masih sempat bangun dengan kondisi yang sangat amat linglung. Tepat saat kereta melaju, Nicole jatuh menekan pemicunya, hingga terjadi ledakan yang menghancurkan kereta berikut juga jembatannya. Misi tersebut memang berhasil, namun Warden terlihat sangat kalut melihat prajuritnya. Begitu juga Clifton yang masih hidup, benar-benar tidak menyangka atas kejadian yang dilihatnya. Bahkan sampai di penghujung pun, Kolonel Nicole nggak ada penyesalan dengan apa yang sudah ia perbuat. Ia tetap konsisten percaya bahwa apa yang dilakukan pasti membuat sang raja bangga dan bisa mengharumkan nama Inggris. Secara keseluruhan, film ini menjadi salah satu film perang terbaik yang memenangkan 7 penghargaan Oscar pada masanya. Film adaptasi novel ini benar-benar dibuat oleh sutradara senyata mungkin, sampai jembatan tersebut juga masih ada di Thailand. Jadi menurut kalian, siapa pahlawan sebenarnya? Apakah Sirius yang rela kembali lagi ke camp, atau Nicole yang bersikeras mempertahankan jembatan? Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.